Selanjutnya teman-teman bisa melihat bahwa ini merupakan grafik isoterm dari gas nyata menurut persamaan van der Waals. Garis Y, sumbu Y itu merupakan tekanannya, kemudian sumbu X merupakan volumenya. Begitu. Nah, uh, nilai tekanannya itu dihitung dari persamaan gas van der Waals ini. Kemudian T2 itu pada temperatur yang lebih rendah, TC nanti ada temperatur kritisnya di sini. Lalu T3 adalah temperatur yang lebih tinggi. Nah, ternyata ini terlihat bahwa pada temperatur yang lebih tinggi pun juga akan mengikuti model isoterm seperti model isoterm miliknya persamaan gas ideal. Nah, di sini akan diketahui bahwa saat volume molarnya itu sangat besar begitu ya, ternyata persamaan ini akan mendekati dengan ideal. Dalam artian faktor koreksi volume V dikurangi B itu akan mendekati dengan V-nya. Dengan demikian akan nilainya mirip seperti yang ada di gas ideal. Tidak ada daerah yang terkondensasi misalkan seperti itu. Nah, kemudian nilai A per V kuadratnya itu menjadi lebih kecil juga. Jadi ini ada kaitan dengan persamaan atau kemiripan dengan sifat yang dimiliki dengan gas ideal miliknya gas nyata gitu pada keadaan tertentu. Nah, kemudian tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga gitu bahwa pada temperatur yang tinggi mirip seperti punyanya gas ideal begitu nggih. Itu adalah gambaran isoterm miliknya gas nyata. Nah, selanjutnya selain persamaan yang digagas oleh van der Waals, itu ada persamaan keadaan yang lainnya. Jadi, ternyata persamaan gas miliknya van der Waals ini tidak dapat menggambarkan perilaku gas pada tekanan yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian dikembangkan oleh orang lain lagi, ada Kamerlingh dan juga Kamerlingh-Onnes gitu ya. Nah, ini memberikan bahasan mengenai persamaan keadaan virial. Nah, persamaan ini jadi PV gitu ya sama dengan R kalikan T pada keadaan sebagai fungsi temperatur di B gitu ya keadaan ini, kemudian keadaan C, keadaan D pada volumenya masing-masing. Kemudian ini dikalikan dengan nilai RT-nya gitu. Itu adalah contoh keadaan virial. Kemudian keadaan lainnya menurut Betty dan juga Bridgman. Jadi ini sebenarnya dikembangkan seperti yang ada di virial gitu ya. Tetapi ada penjabaran pada keadaan sebagai fungsi temperatur miliknya keadaan beta, gamma dan juga di sigma begitu ya. Ini ada keadaan lain-lain lagi gitu ya. Jadi ada tetapan lain yang bisa dimasukkan ke sini begitu. Dan tetapan ini juga berlainan nilainya untuk keadaan gasnya masing-masing. Jadi di sini harapannya kita tahu gitu. Jadi bahwa persamaan gas yang digunakan untuk menentukan persamaan atau untuk menentukan sifat dari gas nyata ini nggak cuma van der Waals aja. Begitu. Jadi ada yang lain juga dan ini untuk pengetahuan teman-teman seperti itu. Nah, ini pun juga nilai A0, kemudian A kecil, B0, B kecil, dan juga C dikatakan sebagai tetapan miliknya gas begitu ya. Dan ini dihasilkan dari eksperimen gitu ya. Yang saya tangkap dihasilkan dari eksperimen begitu. Kemudian dimasukkan ke nilainya masing-masing ini. Kemudian yang selain tadi yang virial dan juga Betty dan juga Bridgman ada persamaan Bartlett. Nah, ini digunakan pada tekanan yang rendah begitu ya. Kenapa ini digunakan begitu? Karena dinyatakan bahwa biasanya persamaan keadaan ini kan jadi kita kalau misalkan melakukan eksperimen gitu ya, ada tekanan yang terukur. Kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan van der Waals. Kok ternyata nggak sesuai gitu ya. Berarti ada persamaan gas lain yang harus digunakan. Nah, ternyata pada tekanan tinggi dan juga tekanan rendah, ketelitian dari persamaan van der Waals ini akan ada sedikit perbedaan dengan fakta eksperimennya. Nah, kemudian penelitian lain akan mengembangkannya. Dan contohnya yang seperti yang virial, kemudian Betty dan juga Bridgman dan juga yang Bartlett ini. Sebentar, maaf ya. Nah,
pada persamaan Bernoulli ini, P ini akan sebanding dengan R kalikan T dibagi V, kemudian akan diketahui temperatur kritisnya dan juga tekanan kritisnya. Kemudian akhirnya pada persamaan ini pun juga dikatakan sering digunakan untuk menghitung volume molekular dan juga massa molekul dari relatif massa molekul relatif gas nyatanya. Nah, itu adalah bahasan mengenai persamaan gas yang digunakan untuk menentukan atau mempelajari sifat-sifat dari gas nyata. Nah, banyak banget di situ ya, teman-teman mungkin bingung, aduh ini gimana gunakannya gitu. Jadi targetnya dari persamaan yang digunakan untuk menerangkan gas nyata tadi, teman-teman bisa menggunakan atau menerapkan dari persamaan van der Waals. Sedangkan persamaan yang lainnya itu sebagai pengetahuan untuk teman-teman bahwa, oh ternyata untuk menerangkan sifat gas nyata itu nggak cuma persamaan van der Waals aja loh, tapi ada yang lainnya begitu. Jadi itu untuk pengetahuan teman-teman, begitu ya. Jadi untuk level S1-nya mengetahui terkait dengan bagaimana mempelajari sifat-sifat gas nyata tadi. Yang utamanya kita menggunakan persamaan van der Waals. Baik, selanjutnya kita masuk pada bahasan terakhir pada pertemuan ini, yaitu kita akan membahas mengenai pencairan gas begitu ya. Nah, baik teori ataupun pada hukum gas ideal itu memprediksi bahwa gas yang dikompresi hingga tekanan yang sangat tinggi dan didinginkan hingga suhu yang sangat rendah itu akan berperilaku tetap ideal begitu. Dan berperilaku seperti bentuk gas gitu ya. Jadi fasanya itu gas meskipun dingin, padat, dan seterusnya. Namun karena gas itu dikompresi dan juga didinginkan, mereka itu bisa mengembun dan juga menjadi cairan gitu. Dan ya tadi kalau misalkan dikondensasi itu bisa berubah dari gas menjadi cairan gitu ya. Dan ini tuh tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori kinetika molekul gas gitu, sehingga akan terjadi penyimpangan dari gas ideal tadi. Nah, juga diketahui bahwa tidak ada zat cair itu yang terbentuk di atas temperatur kritisnya begitu. Nah, ternyata ini akan masuk pada konsep pencairan gas gitu. Dan ini terjadi ketika molekul gas itu didinginkan sampai ke titik di mana mereka itu tidak bisa lagi memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya tarik antar molekulnya. Nah, kombinasi yang tepat antara suhu dan tekanan itu juga diperlukan untuk bisa mencairkan gas. Dan ini pun juga akan bergantung pada sifat alamiah dari gas tadi, massa molekulnya seperti apa, struktur molekulnya seperti apa, kemudian apakah molekulnya itu lebih berat atau lebih ringan, kemudian apakah airnya jadi bisa mencair atau tidak, seperti itu. Nah, secara umum gitu ya, zat dengan koefisien van der Waals yang relatif besar itu mudah dicairkan. Karena apa? Koefisien yang besar menunjukkan interaksi atraktif antara molekulnya yang menjadi relatif kuat. Sebaliknya, untuk molekul yang kecil dengan unsur-unsur yang ringan begitu ya, itu memiliki koefisien A yang kecil. Dan ini menunjukkan interaksi antar molekul yang lebih lemah gitu, dan juga relatif sulit untuk bisa dicairkan gitu. Nah, adanya konsep pencairan gas ini ternyata juga kaitan dengan kondisi aplikasi nyata gitu ya. Kita bisa gunakan konsep pencairan gas ini untuk memisahkan antara masing-masing gas, misalkan campuran antara O2 dan N2. Maka bisa dipisahkan dengan dicairkan terlebih dahulu, nanti bisa dipisahkan begitu ya. Misalkan memisahkan campuran antara gas oksigen, nitrogen, kemudian argon, neon, kripton, dan juga xenon. Nah, setelah sampel udara itu dicairkan gitu ya, pada akhirnya campuran itu yang berupa gas bisa dipisahkan menurut titik didihnya. Nah, ternyata pencairan gas ini sangat penting juga digunakan selain untuk pemisahan tadi ya, juga bisa digunakan untuk penyimpanan dan juga pengiriman bahan bakar fosil ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah lihat apa ya, pengoboran gas gitu ya,
di lepas pantai gitu ya. Terus kemudian ada bagaimana bisa ditransportasikan, terus kita bisa menggunakan LPG ataupun ada yang menggunakan LNG gitu ya. Nah, ini ada kaitan dengan konsep pada pencairan gas, sehingga penting untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat ngebornya gitu ya, sehingga bisa didistribusikan ke tempat kilang dan seterusnya, sehingga bisa kita gunakan. Nah, pencairan gas ini tadi penting dalam penyimpanan dan juga pengiriman bahan bakar fosil gitu ya. Dan kita tahu bahwa LNG dan juga LPG itu merupakan bentuk cair dari hidrokarbon yang dihasilkan dari gas alam atau dari cadangan minyak bumi. Nah, LNG ini sebagian besar terdiri dari metana gitu ya, dengan sejumlah kecil dari hidrokarbon yang lebih berat. Dan gasnya ini bisa didapatkan dengan cara meninggalkan gas alam gitu di bawah temperatur sekitar -162 derajat Celcius. Kemudian penyimpanannya bisa disimpan dalam wadah yang punya dinding double gitu ya, harus terisolasi secara vakum. Kemudian tekanannya itu sedikit di atas tekanan atmosfernya gitu. Nah, kemudian LPG itu biasanya campuran propana gitu ya, propena, butena, dan butena gitu ya. Dan biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk yang ada di kompor-kompor gas begitu. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku di dunia industri untuk bahan bakar yang relatif murah dan dikatakan tidak mencemari lingkungan begitu ya. Nah, itu penutup kaitan dengan sifat gas nyata, terus kemudian kaitan dengan uh, isotermnya seperti apa, kemudian kaitan dengan sifatnya yang bisa mencair, kaitan dengan interaksi antar molekulnya yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin tidak langsung kita merasakannya, tapi ternyata itu ada manfaatnya. Contohnya adalah seperti pada pemisahan gas seperti itu ya. Kalau misalkan gas oksigen di rumah sakit sangat dibutuhkan begitu ya. Bagaimana gas oksigen murni itu bisa diperoleh. Kemudian bagaimana gas nitrogen itu juga bisa diperoleh dan bisa kita gunakan di laboratorium untuk penelitian. Bagaimana menggunakan gas argon dan seterusnya. Ternyata konsep pemisahan gas ini tidak lepas dari konsep termodinamika yang ada di bahasan gas nyata ini dan ada kaitannya dengan pencairan gas untuk proses pemisahannya. Kemudian kaitan juga dengan proses penyimpanan dan juga transfer dari bahan bakar fosil yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan ini ada PR. PR-nya enggak banyak. Jadi PR-nya ada 4 aja, tetapi tambahannya ada pada membuat mind map-nya gitu ya, yang ringkas aja. Kemudian selanjutnya oh ya, mind map-nya teman-teman bikin terpisah dalam satu halaman. Yang satu untuk kaitan dengan hukum Dalton, jadi narik dari gas ideal dulu, terus kemudian hukum Dalton ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan gas nyata. Kemudian selain dari membuat mind map dan juga PR ini, teman-teman silahkan sampaikan mana yang belum paham, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaan tadi. Begitu ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, bisa japri atau bisa lewat grup, dan mudah-mudahan kuliah kita bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Kurangnya dari saya ada banyak ya, saya mohon maaf jika ada kurang yang banyak. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.